Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yuafini hamdi wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahnya selalu kepada kita semua, kita bisa melaksanakan pembelajaran mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen meskipun hanya melalui online saja, namun tidak mematahkan semangat kita untuk selalu mencari pelajaran-pelajaran yang selalu menjadi motivator kita untuk kedepannya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah memberikan kepada kami dan menjadi dosen mata kuliah kami untuk semester 3 ini. Baiklah, sebelum memulai saya untuk merangkum dan mengkaji ulang tentang materi maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran Islam. Sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu izza yantum bidani illa lajilil sama faktubuhu wala yakuna baidaku katibu mil'ali wala yalbakati an yunabaka ma'ala Allahu fal yakutub wal yulilillai alaihil haqu wal yata'illahi rabbuhu wala saminhu say'a fili kaladika laihil haqu safi iqa'u alaistadi'u an ayyumillahum fayumlil walitubir ali wastastahidu sabidaini min rijalikum falim la yakuna rajulai faraju wamra'ataini mimma tadhana minnas suhada'i aina dila'ih dakum fakudakira'il ihdahum malkuru wala ya'ubai suhada'u damawah idza madu'u wala tas'a'u an tatunuhu sahira ulaira ila ajalih zalika atsu indallahi wa muliku hadati adnaha alla tayabu ila an natijaratan hadiratu tadirunaha bainakum falasa alaikum junakalla yahtubu hawalas midu'idayan yam'akum wala yuladakal tib wala sabida wa in
wa in ta'udu fa innahu fusuqu bikum wasaqullaha wa yu'ilamukum Allahu Allah bil kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskan untuk batas waktu baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih dapat mengutamakan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu menjual belikan, dan janganlah penulis dipersulit dengan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan demikian, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, dari kesimpulan dan pembacaan dan pemahaman saya sendiri dalam surah Al-Baqarah ini tertulis bahwasanya kita sebagai penjual maupun pembeli saat hutang atau berhutang kepada pembeli maupun pelanggan lainnya, tetaplah melakukan transaksi dengan ditulis. Sesungguhnya kita tidak tahu dan tidak paham bagaimana otak kita untuk mengingat secara kuat. Mungkin suatu hari ke depan kita akan lupa tentang bagaimana hutang-hutang kita kepada orang lain, sehingga kita tidak ingat. Dari maka itu kita harus menuliskan apapun hutang kita, berapapun nominalnya, untuk selalu diingat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander, NIM 1201631, Prodi Akuntansi Syariah. Asal saya dari Kota Ketapang. Tujuan saya mengikuti Zoom ini yaitu untuk mengikuti mata kuliah pembelajaran Islamic Marketing dan Manajemen, dan memahami bagaimana pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam sebagai pembahasan mata kuliah bab 4 ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah yang membimbing kami pada semester ini. Baik, selanjutnya saya akan mengulas kembali materi tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Yang pertama, setiap pemasaran atau usaha pasti memiliki strategi untuk teknis perkembangan. Ya, hal ini sangat diperuntukkan sebab selain kita memberikan pelayanan yang baik, kita juga harus berstrategi untuk menarik dan memberikan kepercayaan kepada mereka sehingga mereka ingin kembali lagi untuk membeli produk yang kita berikan. Hal ini tidak jauh dari strategi dan cara-cara bagaimana memberikan kepercayaan kepada mereka sehingga
siklus dan cara mereka untuk membeli produk-produk dari kita itu akan dipercaya, sehingga mereka akan memberikan informasi kepada yang lain bahwasanya barang kita itu bagus dan layak untuk digunakan. Lalu strategi pemasaran dalam Islam. Ya, strategi pemasaran Islam umumnya yang sering kita lakukan dan kita jumpai dan kita sadari ketika kita menjadi seorang konsumen untuk membeli barang-barang dari penjual, ya. Yang pertama adalah segmentasi atau pasar, menginstruksi dan membentuk kelompok. Jadi ketika segmentasi ini adalah suatu kelompok-kelompok di mana mereka memberikan satu barang maupun jasa yang berkelompok. Contohnya adalah pasar tradisional, pasar internasional, begitu. Jadi contohnya pasar tradisional ini dalam satu kelompok mereka menyediakan beberapa macam-macam barang-barang, seperti mereka menjual sayuran, obat-obat tradisional, lalu makanan-makanan ringan, makanan-makanan tradisional, makanan daerah. Itu dinamakan sebagai segmentasi pemasaran atau pengelompokan pemasaran. Lalu selanjutnya adalah targeting. Targeting ini perlu kita perhatikan sebelum kita turun atau menjadi seorang pengusaha atau penjual kepada masyarakat. Kita harus mensurvei bagaimana lokasi-lokasi yang akan kita targetkan nantinya. Apa kebutuhan mereka, bagaimana siklus mereka, bagaimana cara pakan mereka, bagaimana pemakaian mereka, sehingga kita paham apa yang harus kita berikan dan apa yang harus kita jual kepada mereka, begitu. Lalu positioning atau penetapan posisi pasar. Jadi hal ini sama berkaitan langsung dengan segmentasi. Jadi ketika kita sudah melihat target kita, lalu kita tetapkan pasar kita di mana dan tempat dan lokasi strategi di mana, itu adalah tempat yang terbaik ketika kita sudah melihat target dan survei pelapangan, begitu. Lalu ada dalam strategi pemasaran dalam Islam ada kata lain yang baru, yaitu adalah marketing mix. Marketing mix ini sangat digunakan oleh marketing baru atau marketing masa kini yang bisa kita sebut juga. Adanya tujuan teknik ini, kita juga harus memperhatikan pokok-pokok untuk menjaga perkembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Yang pertama, menjadi seorang penjual kita harus paham dari apa dan bagaimana yang kita berikan kepada mereka. Yang pertama adalah produk. Produk yang kita jual haruslah memiliki standar operasional dan MUI jelasnya, yaitu yang pasti halal dan memberikan barang-barang yang top one atau terbaik. Jangan memberikan barang-barang yang rusak, yang tidak bagus dan tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi, begitu. Lalu selanjutnya harga ini sangat berpengaruh besar kepada pembeli atau penjual itu sendiri, karena ketika kita mematok harga kepada penjual atau barang yang kita jual, itu akan dilihat dari kualitas barang. Kualitas barang akan mahal dan akan naik apabila barang itu baik. Maksud saya, kualitas barang baik akan naik pula dengan harganya. Dan apabila kualitas barang turun, maka harga pun turun, begitu. Jadi ketika kita mematok harga, kita juga harus lihat bagaimana situasi jual beli transaksi yang ada di lingkungan atau domisili tersebut. 3. Tempat. Nah, tempat ini kita harus memiliki tempat strategis dan sangat nyaman untuk pembeli-pembeli berkunjung ke toko-toko kita, yaitu seperti contoh pertama, kebersihan, kenyamanan, dan tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat untuk membeli barang-barang yang berkualitas seperti tempat kita sendiri. Yang keempat adalah promosi. Jadi sebelum kita memberikan pelayanan yang baik, kita harus mempromosikan barang-barang kita, sehingga
barang-barang kita dikenal oleh orang-orang luas, dan nantinya promosi-promosi ini akan menjadi daya tarik mereka sebagaimana mereka ingin membeli dan mengenali barang-barang yang kita berikan dan kita produksi. Yang pertama adalah kreativitas. Ya, kreativitas ini adalah dimana kita dibimbing atau dijenjang dan diajarkan untuk berkreatif dalam berpenampilan, berbicara, dan memberikan informasi-informasi barang-barang baru sehingga orang-orang dan masyarakat sekitar akan terpengaruh dengan barang apa saja yang baru dan bagaimana rasanya, sehingga mereka pun ingin dan mau untuk mencoba dan membeli di produk kita yang kita berikan. Baik, itu adalah garis besar yang bisa saya sampaikan dalam materi pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.